Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Miko Saputra. Saya Ahmad Jardis Mubarak. Saya Nur Muhammad Fikri Kausar. Kami dari kelompok 2 STT Al-Marhah Aulia Kota Bekasi ingin menyampaikan di video kali ini tentang hakikat strategi belajar mengajar. Langsung saja disimak dengan video kali ini. Ya, langsung saja ke materi mengenai hakikat belajar mengajar. Strategi belajar mengajar adalah pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mempelajari strategi belajar mengajar, berarti setiap guru mulai memasuki suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Pengertian strategi belajar mengajar adalah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam manipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Strategi pembelajaran adalah metode dalam arti luas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, penganiayaan, dan remedial, yaitu memilih yang menemukan perubahan perilaku, pendekatan prosedur, metode, teknik, dan norma-norma atau batas-batas keberhasilan. Unsur-unsur strategi pembelajaran. Tahapan atau langkah-langkah strategi pembelajaran. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dari kualifikasi perubahan perilaku, atau bahwa seperti seseorang akan berubah sesuai dengan apa yang seseorang pelajari, baik dari keluarga, teman, sahabat, ataupun belajar dari diri sendiri. Proses pembelajaran diri ini adalah dapat membentuk seseorang jadi berubah atau meningkatkan. Kedua, memiliki pendekatan pembelajaran, yaitu yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran dengan lebih efektif. Yang ketiga, memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran. Jadi dengan menetapkan metode ini kita harus fokus ke pencapaian tujuan dan dengan secara nyata dan praktis di saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, macam-macam strategi dan berbagai jenis strategi belajar mengajar dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain: A. Atas dasar pertimbangan proses pengelolaan pesan. 1. Strategi deedukatif. Dengan strategi deedukatif ini, materi atau bahan pelajaran diolah dari mulai yang umum, generalisasi atau rumusan yang bersifat khusus, atau bagian-bagian itu tersebut bersifat atribut atau ciri-ciri strategi. 2. Strategi induktif. Dengan strategi induktif ini, materi atau bahan pelajaran diolah mulai dari yang khusus atau bersifat ciri atau atribut yang umum, generalisasi atau rumusan. B. Atas dasar pertimbangan pengaturan guru. 1. Strategi seorang guru. Seorang guru mengajar kepada sejumlah siswa. 2. Strategi pengajaran berkelompok. Dengan pengajaran berkelompok baik 2 orang atau lebih, guru mengajar sejumlah siswa. Pengajaran berkelompok dapat digunakan di dalam mengerjakan salah satu mata pelajaran atau sejumlah mata pelajaran yang terpusat pada suatu topik tertentu. C. Atas dasar pertimbangan sejumlah siswa. 1. Strategi klasikal. Klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak sama dalam satu kelas. 2. Strategi kelompok kecil. Dalam pengerjaan kelompok kecil, langkah pertama adalah mengorganisasikan anak didik, sumber materi, ruangan, serta waktu yang diperlukan, dan diakhiri dengan kegiatan kulminasi yang dapat berupa rangkuman, pemantapan, dan laporan. 3. Strategi individual. Dalam pengerjaan perorangan, guru harus mengenal anak didik secara pribadi sehingga kondisi belajar dapat diatur
dan kegiatan dalam pengerjaan perorangan dapat dilakukan melalui paket belajar atau bahan yang telah disiapkan oleh guru. D. Atas dasar pertimbangan interaksi guru dengan siswa. 1. Strategi tatap muka akan lebih baik dengan menggunakan alat peraga. 2. Strategi pengajaran melalui media. Guru tidak langsung kontak dengan siswa, akan tetapi guru mewakilkan kepada media. Siswa berinteraksi dengan media yang telah diterapkan oleh guru. Selanjutnya saya ingin menerangkan tentang ruang lingkup strategi pembelajaran. Yang pertama, tahap-tahap pengelolaan dan pelaksanaan strategi pembelajaran meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. 2. Strategi pembelajaran di antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan eksperimen. Menurut Slameto, strategi pembelajaran mencakup 8 unsur perencanaan. Yang pertama, komponen sistem. Yang kedua, jadwal pelaksanaan. Yang ketiga, tugas-tugas belajar yang akan dipelajari dan yang telah diidentifikasikan. 4. Materi atau bahan belajar. 5. Masukan dan karakteristik siswa yang telah diidentifikasikan. 6. Bahan pengaitan yang telah direncanakan. 7. Metode dan teknik penyajian telah dipilih. 8. Media yang akan digunakan. Klasifikasi belajar mengajar. Konsep dasar belajar mengajar adalah sasaran kegiatan belajar mengajar. Belajar mengajar sebagai suatu sistem hakikat proses. Hubungan antara strategi dan evaluasi. Strategi pembelajaran merupakan wahana untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan sebaliknya tujuan menjadi acuan dalam penentuan strategi. Hubungan fungsional antara strategi dengan evaluasi tersebut bertolak dari fakta bahwa strategi pembelajaran aktualisasinya berupa serangkaian proses yang berfungsi sebagai wahana untuk mencapai tujuan. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Apabila ada perkataan yang salah dari kami bertiga, dimohon maafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.